Bab 3. Memuliakan Ahlul Quran dan larangan menyakiti mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Al-Quran, Surah Al-Hajj, ayat 32. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabb-nya. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 88. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 58. Terkait hal ini, ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Ansari dan Ibnu Abbas yang telah disebutkan dalam bab kedua. Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an meriwayatkan, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ijlalillah ikramu dhi syaibatil muslim wa hamil qur'ani ghairil ghali fihi wal jafi'an wa ikramu dhi sultanil muqsit." Sesungguhnya di antara bentuk mengagungkan Allah adalah dengan memuliakan seorang muslim yang telah beruban, memuliakan pengemban atau orang yang menghafal Al-Quran tanpa berlebih-lebihan dan acuh tak acuh padanya, dan memuliakan pemegang kekuasaan yang adil. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini adalah hadis hasan. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, ia berkata, "Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzilan nasa manazilahum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk memposisikan orang lain sesuai dengan posisi mereka. Hadis riwayat Abu Daud dalam kitab Sunannya dan Imam Al-Bazzar dalam kitab Musnadnya, Imam Hakim dan Abu Abdullah dalam kitab Ummul Hadis berkata, hadis ini adalah hadis sahih. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatukan dua jenazah laki-laki di antara korban perang Uhud, kemudian bersabda, "Manakah di antara keduanya yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya?" Apabila telah ditunjuk pada salah satu dari keduanya, maka beliau memasukkannya terlebih dahulu ke dalam liang lahat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna Allah azza wa jalla qala, man adza li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, "Siapa yang menyakiti waliku, maka aku telah mengumumkan perang terhadapnya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Telah diriwayatkan secara sahih dalam kitab Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillahi ta'ala, fala yatlubannakumullahu bi syai'in min dhimmatih." Siapa yang mengerjakan salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka janganlah sampai Allah menuntut kalian dengan sesuatu dari jaminannya. Diriwayatkan pula dari dua imam agung, yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i. Keduanya berkata, apabila para ulama bukan wali Allah, maka tidak ada seorang pun yang akan menjadi wali Allah. Imam Al-Hafiz Abul Qasim Ibnu Asakir rahimahullah juga berkata, "Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk mendapatkan ridha-Nya dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang takut dan bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa, bahwa daging para ulama itu beracun
Dan kebiasaan Allah dalam membongkar aib mereka yang mencela para ulama telah diketahui. Dan siapa yang mengumbar lisannya untuk mencela para ulama, maka Allah akan mengujinya dengan kematian hati sebelum kematian jasadnya. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapatkan cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Al-Quran, Surah An-Nur, ayat 63.